Selamat datang di dunia paranormal wayah bengi. Video kali ini berjudul Rahasia Minyak CMD. Pada video ini akan diceritakan tentang bagaimana pengalaman Lek Kodrat ketika mencari ilmu di sebuah padepokan tempat pengobatan alternatif di kampung CMD yang terkenal karena memiliki minyak urut ajaib itu. Minyak ini merupakan salah satu dari sekian banyak ramuan hebat warisan leluhur kita yang dipercaya mampu mengobati patah tulang, keseleo, dan lain sebagainya. Kekayaan budaya hasil kearifan lokal Nusantara ini patut kita jaga agar tidak dicuri dan diakui oleh bangsa lain. Sebuah catatan kecil mengenai fenomena pengobatan alternatif yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dalam budaya masyarakat kita, metode penyembuhan alternatif dengan menggunakan media seperti air, ramuan tradisional dari tumbuh-tumbuhan maupun berbagai macam minyak ajaib yang diberi mantra atau doa-doa oleh orang pintar merupakan praktek yang sangat jamak dilakukan. Kita tidak bisa meremehkan atau memandang rendah dengan hal tersebut. Sebaliknya, kita harus menghargai dan bangga dengan warisan budaya tersebut. Kita harus memahami secara bijak faktor-faktor yang menjadi penyebab yang membuat fenomena tersebut terjadi. Menurut sebuah kajian ilmiah, ada 3 faktor utama, yaitu masalah persepsi sosial pada masyarakat Indonesia yang masih tradisional dan mempertahankan adat istiadat. Faktor kedua adalah masalah ekonomi dan faktor ketiga adalah masalah kemudahan akses. Salah satu pengobatan alternatif tradisional yang dipercaya ampuh menyembuhkan keseleo, asam urat, rematik, dan bahkan patah tulang adalah pijat urut CMD. Pengobatan patah tulang dan terapi pijat ini memiliki kaitan erat dengan padepokan silat CMD. Penciptaan pengobatan alternatif pijat urut CMD ini mulanya adalah pengobatan untuk para pesilat yang mengalami cedera saat berlatih. Maka lahirlah balut CMD yang dikenal dengan sebutan minyak urut CMD. Kita kembali ke kisah Lek Kodrat ketika bertapa di padepokan CMD yang terjadi sekitar tahun 80-an, beberapa tahun sebelum ia bertapa di Gunung Es Cilacap. Menurut penuturan Lek Kodrat, dulu ketika masih muda ia pernah dikenal sebagai seorang paranormal yang ampuh yang berjuluk Ki Joko Lelono. Pasiennya lumayan banyak, terutama dari kalangan prajurit TNI yang pada zaman itu masih disebut ABRI, yang akan dikirim tugas ke daerah-daerah konflik. Biasanya mereka minta bekal jimat untuk keselamatan atau kekebalan, seperti batu merah delima, besi kuning, dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan hal-hal seperti itu, suatu ketika Lek Kodrat terdorong untuk melakukan ritual di padepokan CMD yang terletak di kaki Gunung SLK. Jarak dari tempat tinggal Lek Kodrat ke kampung CMD sekitar 60 km. Lek Kodrat berangkat seorang diri menggunakan sepeda motor. Perjalanan itu ditempuh selama hampir 2 jam dengan lancar. Lek Kodrat berharap setelah melakukan ritual di sana, ia akan memperoleh sesuatu yang bisa untuk meningkatkan ilmu kebatinannya. Singkat cerita, sampailah Lek Kodrat di kampung CMD yang masih nampak asri. Hamparan sawah yang hijau serta latar belakang gunung yang menjulang tinggi membuat hati menjadi tentram. Setelah bertanya kepada salah seorang penduduk di desa itu, Lek Kodrat langsung menuju ke padepokan silat CMD. Sesampai di sana, Lek Kodrat disambut dengan ramah oleh beberapa pengurus padepokan. Lek Kodrat kemudian menyampaikan niat dan tujuan kedatangannya ke padepokan itu. Mereka memahami dan mengizinkan Lek Kodrat untuk melakukan niatnya bertirakat di padepokan itu. Mereka pun menyarankan Lek Kodrat untuk memulai tirakatnya sehabis Isya.
Sambil menunggu waktu Isya, Lekodrat menyempatkan diri melihat-lihat suasana kehidupan di kampung itu. Ketika malam tiba, Lekodrat mulai merasakan aura mistis di kampung yang terkenal dengan ilmu pengobatan patah tulang dan ilmu bela diri pencak silat itu. Di halaman depan padepokan nampak beberapa orang sedang berlatih pencak silat, sementara di tempat yang lain terlihat beberapa pengurus padepokan yang sedang melakukan terapi pijat urut pada pasien-pasiennya. Kemudian sekitar pukul 8 malam, Lekodrat diantar oleh 2 orang pengurus padepokan menuju ke tempat samadhi. Mereka menjelaskan kepada Lekodrat bahwa ia akan dikurung di dalam sebuah bilik selama 9 hari tanpa makan dan minum. Lekodrat harus siap dengan semua resiko yang akan dialami. Bilik untuk tempat bertapa itu dibangun tidak terlalu jauh dari pemukiman warga. Letaknya dekat dengan makam leluhur keluarga pendiri padepokan CMD. Dindingnya terbuat dari kayu, sementara atapnya terbuat dari ijuk pohon aren. Di sampingnya berdiri sebuah pohon beringin tua yang usianya mungkin sudah ratusan tahun, membuat suasana tempat itu menjadi terasa sangat wingit. Setelah Lekodrat masuk dan duduk di lantai beralas tikar, kedua pengurus padepokan itu kemudian menutup pintu bilik itu dan menggemboknya dari luar. Lekodrat pun mulai melakukan samadhinya di tempat itu selama 9 hari. Menurut Lekodrat, dalam samadhi, 3 hari pertama adalah yang terberat. Badannya terasa panas seperti terbakar. Tetapi setelah hari ketiga, rasa panas itu mulai berkurang. Dan setelah hari kelima, badannya menjadi terasa ringan. Pada malam ketujuh, nampak di depannya sebuah bayangan sosok laki-laki duduk bersila dengan posisi membelakanginya, tanpa berkata satu patah pun. Tetapi pada saat matahari terbit, sosok itu menghilang. Demikian juga pada malam ke-8, sosok itu muncul lagi. Namun posisinya kini berdiri menghadap ke arah Lekodrat. Sosok itu masih tidak berkata satu patah pun. Dan sekali lagi saat matahari terbit, sosok bayangan itu menghilang lagi. Pada malam ke-9 atau malam terakhir, sosok itu muncul kembali dengan lebih jelas. Saat itu Lekodrat tidak paham siapa sebenarnya sosok tersebut. Baru beberapa tahun kemudian ia paham siapa sebenarnya sosok itu. Sosok itulah yang sebenarnya menurut Lekodrat memintanya untuk bertapa di gunung es di daerah Cilacap. Kira-kira tepat tengah malam, sosok itu mulai berkata kepada Lekodrat, "Cucuku, apa yang sejatinya kamu cari tidak ada di sini. Pulanglah." Ketika Lekodrat ingin menanyakan siapa sesungguhnya sosok itu, ia pun berkata, "Untuk saat ini kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kalau kamu ingin tahu siapa aku, datanglah ke gunung es. Dan kalau kamu benar-benar cucuku, kamu akan bisa menemuiku di sana." Setelah itu sosok itu pun menghilang. Tak berapa lama terdengar langkah kaki mendekat ke bilik pertapaan. Ketika pintu bilik terbuka, nampak 3 orang pengurus padepokan masuk ke dalam bilik. Mereka kemudian membopong Lekodrat dan membawanya ke makam leluhur padepokan di dekat bilik itu. Di makam sang leluhur ternyata sudah ada beberapa orang yang tengah menyiapkan sebuah ritual. Mereka kemudian menyuruh Lekodrat untuk membaca doa-doa tertentu di depan makam tersebut bersama-sama dengan mereka. Di tengah-tengah ritual itu, dari atas makam tersebut muncullah semacam untuk cacing. Mereka kemudian menyuruh Lekodrat untuk mengambil untuk cacing itu dan menyerahkan kepada mereka. Lalu untuk cacing itu mereka masukkan ke dalam wadah khusus. Ritual pun selesai. Setelah itu Lekodrat dipopong lagi oleh beberapa orang dan dibawa kembali ke padepokan. Di sana selama beberapa waktu Lekodrat hanya diberi air tajin dan tidak boleh makan apapun, karena makan bubur atau nasi akan membuatnya muntah darah. Lalu sebenarnya untuk apa untuk cacing tanah yang diambil dari makam itu? Menurut Lekodrat, untuk cacing itu merupakan bahan dasar dari minyak urut CMD. Jadi mereka membuat minyak CMD itu ketika ada orang yang melakukan laku bertapa, ritual, dan berhasil memperoleh untuk cacing di makam tersebut.
Untuk cacing itu kemudian akan dicampur dengan bahan-bahan lain seperti minyak kelapa dan sari tebu dan dimasak di sebuah kuali yang besar. Tentu saja proses memasaknya tidak boleh sembarangan. Ada ritual khusus yang harus dilakukan. Setelah minyak urut itu jadi, ia akan dimasukkan ke dalam botol-botol kecil. Yang selanjutnya, sebagian minyak itu akan disimpan di tempat khusus di padepokan CMD, dan sebagian lagi akan dibagi-bagikan. Pada saat itu, Lek Kodrat sendiri mendapat bagian 2 botol minyak urut CMD. Selanjutnya, selama 3 hari, Lek Kodrat beristirahat di padepokan itu untuk memulihkan tubuhnya. Para pengurus padepokan itu mengurus Lek Kodrat dengan baik. Setelah badannya terasa kuat kembali, Lek Kodrat pun berpamitan kepada pemimpin padepokan. Ia mengucapkan terima kasih karena telah diizinkan untuk bertapa di padepokan itu dan diberi minyak urut CMD. Sang pemimpin padepokan sempat menanyakan tentang apa yang dia alami selama bertapa di bilik itu. Lek Kodrat menceritakan beberapa hal, tapi dia tidak menceritakan bagaimana dia bertemu dengan sosok misterius selama bertapa di tempat itu. Akhirnya Lek Kodrat pun pulang meninggalkan kampung CMD yang pemandangannya asri dan warganya ramah dan baik hati. Ia juga membawa teka-teki besar tentang siapa sesungguhnya sosok itu. Mengapa ia memanggilnya cucu dan menyuruhnya untuk pergi menemuinya di Gunung Es. Pertanyaan-pertanyaan itu baru terjawab 3 tahun kemudian ketika Lek Kodrat bertapa di Gunung Es Cilacap.